Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmah. Thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Wa idza masalan ing dalem nalikane ngeneki utawa gepok ana sae manusa. Apa durun, apa kerepotan. Kufar Makkah, sing dimaksud nang mriki wong-wong kafir Mekah kena musibah. Apa sing ngeneki durun apa musibah iku tegese kerepotan. Kerepotan atau kepayahan atau musibah. Ya awu mongko padha donga sapa kufar Makkah. Donga robaum ing pangerane kufar Makkah. Manane wong nak lagi untuk musibah eling pangeran, munibina tur balik kabeh. Manane rojina gelem balik kabeh. Balik kabeh ilahi maring Allah taala, duna wirihi ora kok liyane Allah. Tapi summa idza azaqahum mongko nuli nalikane ngicipna sapa Allah. Maringi rasa sapa Allah ing kufar. Minhu sangking summa idza adzaqahum minhu mongko nuli narikane ngekeki rasa utawa ngicipna sapa Allah taala hum ing kufar. Allah maringno minhu kang yo sangking Allah, maksude kabeh sangking Allah, rahmatan utawa minhu khali dadi gentine durin. Tersane mau nak maknani minhu niku kita sangking Allah, nak minhu badal ya minhu kang dadi gentine durin. Allah maringi rahmatan ing rahmat. Misale bil matori kelawan udan. Ikan nalikane mengkono rasane rahmat, farikun des kelompok minhum sanging kufar, firok kan pangerane kufar yusyirikuna nglakoni syirik sapa kufar. Akibate liya guru mongko padha dadi kafir sapa kufar, bima kan apa wae ataina kang paring ingsun ing kufar. Urita den kersane di iklan iki dawuh apa atas di apa tahdid. Manane tahdid iku ngancam nganggo redaksi nglulu napa cara pokoke ngoten. Pertama tau mongko seneng-seneng sira kabeh. Ning dunya ke seneng gak apa-apa paling sedelok faso fata alamun. Mongko bakal ngerti sira kabeh akibat tamat tuikum ing akibat seneng-seneng sira kabeh. Iku tetep ing dalam dawuh faso fata alamun. Iltifatun utai iltifat. Utai ngalehno takbir redaksi anil ghaibati sanging domir koi. Mau kan atainahum nanggi hum. Ini kan fatamat ta'u fasofa ya'lamun. Kita beri fasofa nama ta'lamun. Am anzalna. Utai am di makna hamzatil ingkari kelana gue makna hamzah ingkar. Am anzalna. Ono to nurono ingsun alihi mengatasi wong akeh. Ketika Allah Ta'ala mereka berperilaku syirik iku ono to aku nurono sultanan ing argumentasi atau ing hujjah. Hujjatan tegese hujjah wa kitaban lan ing kitab. Bahwa mongko utawi wong sing bahwa ya takallam. Bahwa mongko utawi sultan iku ya takallamu iku iso ngomong apa sultan. Sultan itu maknane teng semua Quran kata sultan itu maknane hujjah, argumentasi boten sultan raja. Takal lumadalalatin utawi takal lumadilalatin sami. Kelawan omongan kang nunjukno bukti kebenaran. Kelawan omongan dilalah kang nunjukno kebenaran. Imalan perkara kanu kang ana sapa wong akeh iki lan maju siriku nang nglakoni sirik sapa wong akeh. Ya muruhum tegese kang perintah apa sultan hujjah ngono. Ing wong akeh dilisroki kelawan sirik. Lah ora bakal ana satu argumentasi sing dadekno wong iku pantese nglakoni sirik. Kabeh organ kita, kabeh fisik kita, kabeh akal kita mesti seneng pangeran. Maksudnya normale iku ora ono sing ngongkon napa. Ngongkon napa sih. Ya tenan kula sebutkan satu hadis. Kula niku tak apal tenan hadis ini. Sampeyan nek kepengin ngilangi mental sirik, mental sirik itu mental menyekutukan Tuhan atau mempersekutukan Allah. Tuhan. Iku sampean delok teng hadis Mustad Ahmad. Kula sebut Nabi nak nyontokno ngeten.
Sederhana sekali, gampang dicerna maksudnya sederhana. Wa innama masalu dzalika masalu rajulin istaro abdan yukhalisi malihi min warikin aw dhahabin. Faja ala ya'malu wa yu'addi hullatahu ila ghairi sayyid. Fa ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Fa ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Wa inna wa ta'ala rabbukum khalaqakum wa razaqakum. Terus Nabi ngendikan panjang lebar tentang masalah nafi syirki, menafikan kemungkinan kita beribadah demi zat selain Allah, demi orang lain atau demi zat selain apa? Misalnya ngeten, kata Nabi mencontohkan gini, kamu mau enggak beli budak? Kalau dulu itu budak atau cara sekarang ya beli TKI atau apa, beli TKW. Mau enggak kalian tuh membeli budak, pembantu? Kamu beli itu dengan uang kamu sendiri, baik uang itu berupa emas maupun perak. Uang itu berupa dinar atau pokoknya dengan uang kamu sendiri. Kemudian budak itu kemudian bekerja, lalu hasilnya dikasihkan sama orang lain. Jadi kamu yang beli, toko budak ado-ado jebule nyapu sama wong atau bekerja untuk orang lain. Kamu mau tidak punya budak seperti itu? Kata orang-orang itu, ya enggak mau ya Rasulullah. Nabi memberi contoh. Kamu enggak mau kan budak kamu bekerja untuk orang lain? Enggak mau ya Rasulullah. Begitu juga Tuhan yang ngasih rezeki. Tuhan Allah maksudnya. Sing ngekei dhuwit ya pangeran, sing ngekei hidayah pangeran, sing maringi kowe salat ya pangeran, sing maringi kowe iso zakat sing nganggo dhuwit ya pangeran. Kemudian kamu ngamal tidak demi apa? Pangeran. Makanya itu aneh. Kita punya uang ya minallah, saya bisa ngaji ya minallah, kowe untuk hidayah ya minallah. Kemudian kamu melakukan itu tidak untuk Allah. Ini tentu logika yang salah. Makanya Allah mempertanyakan am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Apa pernah saya mengizinkan mereka berargumentasi yang melegalkan sifat syirik? Hanya enggak pernah ada argumentasi yang melegalkan yang mengesahkan perilaku Allah. Itu jenis sultan. Sultan itu nanti di Quran mana wa hujjatan Allah. Hujjah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya berkali-kali hidup itu yang penting itu hujjah. Ibadah, iktikaf niku ya wong sak kadare. Yang penting itu kowe di logika yang menjadikan hidup dengan Allah itu nyaman. Nyaman itu enak. Enak niku pokoknya yang pengiran itu seneng banget. Carane piye? Carane tadi. Kalau kita duit zakat, tembok sedekah fakir miskin, yakinlah bahwa uang itu milik Allah. Iso zakat, iso sedekah ya kersane. Kemudian wong melarat itu mbok kae iku ya ora iso bales kuwe karuan melarat arep-arep apaan. Nah, itu kan wis logika ini mengarah bahwa kita semuanya harus lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Caranya gimana ya dilatih dengan tadi kayak tadi. Bagaimana tersinggungnya kita kalau kita punya uang beli pembantu, kemudian pembantu ini bekerja untuk orang. Jadi itu dilatih. Terus tauhid atau ikhlas itu bisa dilatih. Dilatih, pokoknya dilatih. Masyhur itu apa? Ulama-ulama itu melatih tauhid itu. Tapi tidak menyontohkan sampai seperti itu. Kamu membeli budak dengan uang kamu, kemudian budak itu bekerja untuk orang lain. Fa ayyukum sarruhu ayyakuna abdu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang senang kalau budaknya atau pembantunya berperilaku seperti itu? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak mungkin kita senang punya budak yang melete atau ngawur seperti itu. Ya sudah, kamu itu yang bikin Allah. Kemudian kamu menyembah selain Allah, itu kan aneh. Kamu punya uang dari Allah, punya macam-macam dari Allah. Kemudian kamu beribadah demi selain itu supaya kita melatih Allah ikhlas. Sehingga dari latihan ini kita menjadi janggal total, menolak total satu argumentasi.
Enak kan nak peteng eling pangeran. Eling nasib. Kan di barno ora usah ikhtiar. Hampir 5 menit, 10 menit mati ya. Ayo prai. Repot. Mati suwe. Beneran mati. Mon sing krungu ya dirungokno. Nah eling ya bejo ora eling. Mon mboten men ketok Kang. Kula dereng terapung pun hanya wong. Wis tak wati. Tak beri iki tak. Mon wonten posisi lho, mosok sudah dicekeli. Kurang dhuwur.
Sing krungu-rungokno mawon ya. Paham ya bejo ora paham ya biasa wae. Biasane ora paham. Boten iki kula niat niki tahun baru niki malam pinten? 6 niki. Malam 6 napa itu? 6 nggih. Muharram niku. Ini kalau ijazahi carane ilmu pas-pasan dadi kiai. Ini sanad saking kitab Bukhari, mungkin tak wacana Bukhari sak hadis, Muslim 3 hadis. Jabjanan. Guri ra usah iri, salah gak tau kok ngarep. Dadi iki pangeran kepengin bedakno sing ngarep untuk lulusno. Guri untuk luberan mungkin terakhir untuk guri. Perlu waca guys, wong ngrungokno. Terus niki kula ijazahi carane silsilah sing mboten ideal. Maksudnya mboten ideal iku kowe anggap ae wong beduwi diulang nabi terus ilmune terbatas, prilakune terbatas, tapi wis sah jadi penerusnya napa? Nabi. Jadi mbok diulang 4, kadang 5, tambane ora oleh. Wis ngono wis swarga. Jadi niki iku efiah ilmu pas-pasan tetep mlebu napa? Iki kitab Bukhari, tenggene kula niki halaman 22, tenggene Kitabul Ilm. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala hadatsana Les. Les niku alim-alim tiyang periode Imam Malik Les bin Sa'ad. An Sa'id wa al-Maghburi. An Syarik bin Abdullah bin Namr, annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu. Nama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ketika kita duduk-duduk santai teng masjid, dakhala rajulun ala jamalin. Dakhala sowan sapa rajulun wong lanang ala jamalin ing atase numpak unta. Dadi untane digawa nganti tok teras masjid. Fa ana khahu mongko dirumna sapa rajul hu ing naqo fil masjid ing dalamnya masjid. Dadi Nabi mulai dhisik dhewe umat kotok-kotok. Wong gawa unta sowan Nabi dilebokno masjid terus dilungguhno ning masjid. Ora ning jopo. Kowe lho lungguh ngarepe kiai tenang. Beduwi no. Maka lahum mongko nuli nyancang sapa wong beduwi mau ing nakoh ning jero masjid. Maka lahum sahabat-sahabat ayyukum Muhammad di sing jenenge Muhammad tenang jangkar ora kok Rasulullah ayyukum Muhammad. Wan nabiyyu halu te kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqiun wong sing lugu santai ben adzonahim antarane tengah-tengah sahabat. Nabi pas santai-santai teng kalian sahabat-sahabat ya santai mawon baca salat santai. Mesti bar salat terus wiridan suwi mboten Nabi santai-santai. Tapi aja terus ra wiridan. Mesti ra wiridan tapi eling pangeran aja koyo kowe ya ora wiridan ya ora eling. Kadang ngono. Aku niru Gus Bak atau wiridan aku eling pangeran terus oh gembrono. Aku jarang wiridan tapi eling. Anakku bengak-bengok ora eling tapi. Pakulna mongko matur kita dari sahabat hadzal rajulul abyad. Sahabat dia takok, "Ndi jenenge Muhammad?" Dari sahabat paling ganteng wae. Jadi sahabat najab ada rojulul abyad al-muttaqi. Ya gua agar paling ganteng ra. Masyhur kan dari kanjeng Nabi sahabat nak ngalamati, "Ndi jenenge Muhammad?" Iku paling ganteng. Maqala lahu rajulu, Ibnu Abdul Muthalib pe Muhammad sing Abdul Muthalib. Maqala lahu Nabi yo, jadi kok ajab tu kayo. Maqala rajulu lin Nabi, "Inni sa'iluka fa musaddidun 'alaika fil mas'alati, fala tajid 'alayya fi nafsi." Muhammad aku ape takok terus rontok mangkelno. Sabar ya. Jadi bisa ditenaki takok rontok mangkelno. Maksudnya iku tel rontok mangkelno. Tapi aja lebokno ati. Fala tajid aliya fi nafsik. Akola mengko dawuh sapa Nabi sal amma badala kaya sik takok kono sak karep-karepmu. Akola as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Saya aku takok atas nama Allah ya pangeranem lan pangerane wong sedurunge kowe. Tenan kowe diutus pangeran tenan. Gak saraf tapi. Kalau kowe takok aku, kowe Gus tenan. Ora aku nabine, lha kowe bodho tenan. Tapi nabi lu ya tenang ya. Kowe ki tenan ngono. Ya nabi faqala Allahumma nabi yo tenan, nabi tenang ya. Ansyuduka billah, Allahu amaraka an nusalliya as-shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Tenan kowe ngongkon salat wis dina ping 5. Nabi jawab, ya Allahumma na'am. Qala ansyuduka billah, Allahu amaraka an nasuma hadzal syahra min as-sanah. Tenan nak tahun poso pisan. Nabi jawab, ya tenan. Ansyuduka billah, Allahu amaraka an na'khudha hadhihi shadaqah min aghniyaina fa naqsimaha ala fuqaraina. Tenan pangeran ngongkon zakat diambil dari wong sugih terus dikakno fakir. Nabi jawab na'am.
Pakola rojul ini sing penting niki tak eling-eling. Wae eling-eling wae angger kowe entuk ilmu keng kula kok mantep bener ya terus kowe gak salah paham. Kowe kudu yakin dadi delegasine pangeran min ahli jannah. Kudu yakin. Ora oleh ilmu kok gak yakin. Pakola rojulu amantu bima ji'tabihi wa ana rasulu man wara'i min qaumi. Kula iman dengan apa yang jenengan bawa dan kula minangka dadi delegasine tiyang setelah saya. Maksudnya minangka kula niki dadi dai. Resmekno nabi kula niki dadi dari Imam Bukhari ini di bab tentang Kitabul Ilm bahwa seorang guru menang diam dan muridnya memproklamirkan diri jadi dai. Kok gurune muni oke utawa na'am iku wis dadi dai. Lah kanjeng Nabi ku Dawi Imam bin Sa'labah kula niku siap. Dekne ngomong dhewe mulai mau kan Nabi mboten ngendikan mau urun na'am dekne sing ngomong terus. Si Bedui sing ngomong iki mau dawuh na'am. Terus si Bedui niki atur kula niku iman bae jenengan lan siap menyampaikan ini pada orang-orang sing boten kepanggih jenengan. Sing kula niku di Imam bin Sa' kitab yang den kitab Bukhari. Niki rumah ana tenan ben sampean iso dakwah teng desa-desa niku. Terus iki tak wacana Sahih Muslim. Niki yang versi kitab Sahih Muslim. Ini penting sangat ya. Pokoknya tahun baru niki kena dadi dai ku gak koyo wong khawarit. Berat banget. Nah, tenggene kitab niki, tenggene kitab Sahih Muslim keterangannya malah nyang-nyangan mbek Kanjeng Nabi. Iki teng kitab niki halaman 31 derek bab Kitabul Iman. Hadatsana Abu Bakar bin Ishaq, hadatsana Affan, hadatsana Wuhaib, hadatsana Yahya bin Sa'id an Abi Zur'an Abi Hurairah. Anna Arabian ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah dulani ala amalin idza amiltuhu dakhulul jannah. Iki jelas. Kanjeng Nabi kula waring amal tak lakoni terus mlebu warga. Kanjeng Nabi ya tak butuh wa la tusyriku bi syai'an. Penyembah pangeran aja syirik wa tuqimu salat wa tu'ti zakat al-mafruḍah wa tasumu ramadan. Niki urip tenan kabeh iki. Ditatut tak terusno. Senset. Mosok. Aku di dhuwit kok kondang. Apa nilai? Walladzi nafsi biyadihi la ajidu ala hadza syai'an abadan wala anqusumin. Niki kula wacana ana setengene hadis Muslim mun rukun mawon. Engko tak terusno ngaji tafsir kok ini rukun mawon. Nyang-nyangane wong desa ning Kanjeng Nabi. Ketika dia tanya Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah." Pokoke dina iku salat ping 5. Faqala hal alayya ghairuhunna, apakah saya wajib melakukan selain 5 waktu niku? Jawab Nabi, "La, ora. Illa anta tawa kecuali ke niat salat sunat, tapi sing jelas liyane gak wajib." Iki hadis iki barokah banget mergo nyang-nyangan. Wa siyamu syahri Ramadan, nang wajib poso Ramadan. Yang menaik fakola hal aliyah ghairuhu pas niku ora ana Ramadan liyane. Fakola Allah jane yo ora, pokoke pas Ramadan tok sing wajib. Liyane iku sunat. Setiap Nabi mengatakan kewajiban, wong itu takok, apakah ada kewajiban yang lain? Jawab yang niku, jawab Rasulullah mboten. Yang niku si Bedui tadi muni wa la ajidu ala hadza wala anqusuminhu. Demi Tuhan kula ra bakal nambahi sing wajib. Pokoknya sholat ya pas, atau qobliyah atau ba'diyah. Ramadan ya pas, orang tahu sholat apa poso nopo sunat. Pokoknya pas kabeh. Tapi jabe Nabi niku mansar rohu ayang zira ila rajulin ahli jannah fal yang zur ila hadza. Kena kepengen roh wong yang mlebu swarga, delok wong iki. Maksudnya sing Islame pas. Wah. Pokoknya sholat fardu ya pas. Mane kula suwun sampean iki salat sunat, wong kelakuan ora karo-karo. Tapi ke nyalano kula termasuk Islam sing pas. Ya alim itu macam-macam, ana sing ngamen salat sunat ae, jare ngiling-ngilingan nak fardu nak rapati bener kok ditambeli ke salat. Ana kiye ngalim sing jarang salat sunat, kok kuwatir wong wedi. Sing kesel dadi Islam kok amen salat. Kadang imam masjid itu berlebihan, mentang-mentang jadi imam baru salam terus maca wiridan suwi rabar. Tekan mau si bubar itu aja rabar.
cara kula kesunatane bagi makmum bubar mawon. Nah, tapi nek rada pengurus masjid pantes-pantese yo. Ya gue isin barang yang kono. Tapi nak kowe kepen bubar gitu. Dia kita pe pangeran iki semoga faida aku di hati salat itu ya fantasiru bil ardi waqtahu min fadlillah. Salat yo bubar wae kerja meneh. Cuma aja ora wiridan ora karo eling pangeran tetep eling pangeran buat guru wae apa kasiro. Dadi aja kaya wong awam nak ora wiridan terus ora eling pangeran iku keliru. Ora wiridan iku maknane kok tetep eling pangeran. Terus tetep kerja eling napa pangeran buat guru wae napa geleng-geleng itu terus ini kalau jajan jenengan itu di teng mriki ya teng Sahih Muslim nih. Ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi, ya, ini pun merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ketikane ngeten. Pertama dialogin. Pamur Nabi Amrin nakmur bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Ya Rasulullah beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan manwaro anak orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya terusan ini. Wanat bil jannah dan dengan membawa mandat dakwah itu saya masuk. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang ini Nabi ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Pokoknya kamu saya perintahkan 4 hal. Jadi pertama tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari nomor, bagian dari rukun nomor Islam. Jihad ini pun kondisional. Jadi kalau harus jihad, ya kita jihad. Tapi jihad tidak pernah menjadi rukun nomor. Ini penting kolaborasikan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa hanya karena enggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan apa. Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, itu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu ya, teng kajen, ya, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenan gitu. Nah, sampean kepengin min ahli jannah. Sampean tak warai carane jadi khase ulama. Meskipun saya sampean enggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khase ulama begini. Manusia itu lemah enggak? Bisa kiai lah itu lemah enggak? Kan lemah. So katut wedoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Ngene ora katut ya kelainan biasa mawon. Cara wong ayu ora seneng kan ya aneh. Ora duwe ora seneng. Cuma nak seneng luwih aneh. Apa mana seneng ora kesampean malah ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah tenan. Awas ya nak salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutar balikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya tidak begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi mazlum di dolimi sekalipun.
Misalnya ada orang yang dizalimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena dizalimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Kena simpati terus membenarkan. Oh ini rasa ngomong-ngomong, nanti ajaran salah, ya salah, dia mazlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu mazlum, orang mazlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sengimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka korup. Paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajaran. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ana dai kok maling, paribasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajaran yang benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti jadi kisah pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ana lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ana koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya. Dia omong koruptor kamu harus. Saiki ana lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Ana copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang ngekek duit ke 1 juta, baru itu buat 1 ibu injek-injek. Terus barang ngekek duit, baru itu buat injek-injek. Terus dia karena mazlum itu teraniaya, melas. Barang-barang mending ini, pengeran murah Allah sebuli. Jangan karena kamu kasihan sama dia, karena mazlum, terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang mazlum, dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti mazlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya orang bu. Sekarang ada orang yang dicopet, yang dizalimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya, kalau itu saja yang mesti benar teori kalau dizalimi bisa saja mereka yang zalim. Kalau keyakinan mereka ya mereka yang. Kemudian karena dizalimi mereka menanamkan ajaran Tuhan sudah ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terzalimi misalnya terus kamu simpati, rokok. Jadi kayak simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang katanya dizalimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuang, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok ono santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah nih tegali Kiai. Enak tuh jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuwis kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terzalimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajat. Rata-rata ulama itu diangkat derajat. Kayak pulau nanti ya, ngongkon rukin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau wong alim, dia anak buah kakak. Mau pulau gelem ngongkon rukin takkan diotasi Mustafa. Gelem loh. Padahal saya tidak pangatnya, saya tidak pangat. Anda instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buah itu. Ayo sing temri kabeh datang diotasi Mustafa bro. Bukan kan?
alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Sampai juga tak hormati, nak marah, tak sepeleng. Tapi aku tetap ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering fasilitasi kue, tapi ngajak, kalau pengiran, singono ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Baru sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, neraka. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat hakin, alianahya, wa alianamut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita ten. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya orangnya macam-macam di misalnya mubalek, misalnya mukarrom, pidato, saya ngenyek panitia, baru untuk salam template mulai. PKI urunan sama rata, sama rasa, kesannya kan peduli 4. Kalau untuk duit kerukunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, sudah lebih iya urunan kaum gile-gile, gue mulai dari pemangan gregen. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, berapa? Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimatul hakin, kalimatul hakin. Bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu itu begitu. Mulane kalau suku nara atau izin kula niku ampun sowan kula. Soal kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini enggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, enggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis Gus Bayu apik tenan. Bareng tak baru jebule Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu tidak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi tidak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Tidak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq. Di atas kalimatul haq. Mulai kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha nabut wa alaiha nabatu insyaallah ta'ala minal. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Kaji Nabi orang rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing dia itu. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Cuma fasilitasi soko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang. Abu Lahab. Kita tahu ukuran pas lahirin Nabi ya, sing ngaji aku. Orang mau sesuatu pisan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi wa ta'anam mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimatul haqqin alaiha nafila wa alaiha. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika. Kowe tak rumah mulai cilik. Gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimatul haqqin,
Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, dengan jauh termasuk kaum cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang bijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, terus ajaran tak kiai itu salah. Ajaran benar itu ini kata sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Kamu harus ngaji tauhid itu semua. Makanya pulau niku kadang-kadang seneng, kayak santri sing ra roh hak pulau. Pipi ku rapi kali, lo ya api. Sadang kemelek lah, sementing wae ngaji iman, wis lali ya pulau lah. Aku termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena tak cinta. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Kowe seneng ngaji Quran, wis ngaji ya, ngaji dalan ngaji. Terus gak kenal lagu cek ora kula ya tuwek. Cek ora lagu cek ora pokoke. Jadi bodoh gendengnya pokoknya. Jadi kita orang baru jadi majnun villa, pokoknya pikirannya itu majnun villa. Terkait apa gede-gedengan, maksudnya serakakan perhitungannya jadi apa? Gede-gedengan. Tapi nggak usah gedeng tenan pokoknya. Mana disebut majnun villa, jadi otaknya sudah error tapi nopo villa. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngedikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat hakim. Karena ini logika, sultan itu mana nopo? Logika. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunian kadang bodoni. Sing ngejak ate wis ra tau bodoni uripe heroik sampai tonggo ape. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan tidak ya. Sing servisnya paham ya maksudnya? Kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah. Apa? Makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep. Iku kabeh donya lillahi. Kalau niku termasuk termasuk ulama yang dapat senang interaksi sosial yang sangat dari ini-iningan silaturahim musuhan, tapi itu berlebihan. Pada ini Jogja ngaji be sampean naruhan Jogja wae, baru naruhan be kumpul anak kumpul sowanin ta itu. Kangkune dolime maksudnya anak itu izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya waliyana. Enggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya teman, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakop berambekan. Bertarian masjid muludan, kalau muludan terjepang, bariku nuzulul Quran. Wong rakop berambekan, wes. Karena kiainya overacting. Sing ning kono ora tokoh bedai ra tau tarian. Ayo urunan saya ayo. Nyapu sidik-sidik juga tahu nyanyi opo terus semua kan mikir kok enak nyanyi-nyanyi itu iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan dibanding-bandingkan dengan sosial nanti bisa kaya apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai usahakan qalilul ma'unah. Kata Nabi ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji ke sekolah nanti? Ngaji ya ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar. Ya misalnya terpaksa ngomong masjid kedua setahun bisa.
Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, sing komunis ngekei, Islam nari, Kristenisasi membeli. Nanti lama-lama kita kiam, toh. Paham ya maksudnya? Usahakan, tetap mohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya tadi misalnya kita kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia itu zaman mani jadi manusia mungkin tapi orang melok mungkin no cukup jadi ora carane. Saiki lemah jadi manusia ya ora. Maka saya iman. Makanya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi itu orang paling cerdas di Islam. Yo, jadi. Andaikan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa-apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning dunya kok ora wangi salat, ora wangi macam-macam jebule. Sebenarnya ora ono neraka, ora ono. Jadi Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali kan uraan ilmiah. Rumah kamu nak orang protes waktu untuk wedok aku lah yang untung. Saya ngerasa kena hisap lah wedok aku lah yang kena. Rumah kamu yang untung wedok aku yang untung lah mau hisap. Iku nak ngomong aku bener. Tapi nak ngomong aku yang bener aku itu orang. Akhirnya, iya bener juga. Saking cerdas sih. Kalau apa kata-katanya di sini? Inka nama takulu hampan fakot takollastu wa takollasna. Fakot takollasta wa takollasna. Umpama itu, baru rawat hisap. Rumah kamu yang selamat besok. Aku lah yang melok. Selamat, umpama-umpama bebas urusan. Tapi nak sing tak omong bener, orang suatu rokok. Aku selamat, gue orang. Pikir. Ulama itu saja yang kudu cangkem elek. Cuma orang ulama terdarah dengan tiga. Tapi yang menghadapi orang elek kudu cangkem. Gak ngono ora barbar. Masyhur orang lama diomongi cara saiki rada PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya wong setan kok geni. Geni dobong geni susah ya kok. Kan ora panas materi ini setan kok geni dobong geni ya kok. Ya ini sekali mau cangkem elek, mek lemah saurna ra ini. Bareng wong iki woi, kowe jare ora mate lemah kok. Tapi kalau orang kafir mung, jadi ini ada ajaran ulama sing cangkem elek. Tapi kok nak kowe tetep ulama darane yang tiga. Yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah? Nek lemah kok bengok. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas nopo gurune ora dipeduli. Si Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurune Hamad itu berapa jam ya dipeduli. Padahal putune kajian. Gurune jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak bukan karena servis sosial. Cinta ini bisa. Nah imannya teman kan enggak. Ngaji be kiai kok ketokne sini terus rapati diwongno muto. Nah kiai ini api. Monggo mangan warak glegeken ngaji terus. Enggak baik seperti mungkin kiai-kiai sing kok koyo kula rapati gelem kenal santri. Bukan apa-apa. Biar berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin alih anak ya. Karena kalimatnya, karena hujahnya. Bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita masuk sosial ya ada servis-servis apa? Sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu qul falillahil hujjatul baligh. Atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala. Makanya ketika Nabi Muhammad tidak debat sama orang-orang kafir, dia bilang, "Qul atuhajuna nafillah, wa rabbuna wa rabbukum, walana amaluna walakum amalukum." Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya mazlum, kamu akan simpati karena ika posisi di zoli. Pak repot. Paham sih maksudnya? Kita nanti orang ada bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya mazlum terani.
Paham ya? Mereka kan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu mazlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel itu nuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi itu diterlantarkan di Polandia, di Jerman, macam-macam. Karena dia merasa korban, sampai sekarang dia mendolimi warga itu. Merasa sah karena dulu korban dia didolimi gitu. Jadi ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya kok ekul ja'al haqqu wa ja'al kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Enggak bakat sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logika. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit gue nyaur bisa, utang duit nyaur bisa, terus ngadani duit. Kamu mungkin Yesus pengiran lagi yang bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Mestinya gue tetap anut sing utang bayar, lalu nak beli utang tapi ada lagi. Bener. Tapi nak yang hukum sosial, mau ngutangi rambayar ada. Anut sing ngekei wae. Karena kamu ngukur kebenaran pakai servis sosial. Paham tuh? Kalau keluar senang mau busuk ini tak mau kenanya mau busuk lah tahu kampanye oleh aku. Paham? Tapi kan cuma betul mau busuk kualat. Serap busuk, mulai dari kalau gue kerja, jadi kan. Mulanya itu ahli hadis orang busuk juamu. Wong kudu duwe hujjah sehingga dia wong seneng Allah Subhanahu. Jadi kalau serius sekali karena kalau itu risau. Bukan karena fenomena sekarang enggak, fenomena ilayaumin. Ya, latihlah kebenaran. Kalau ini nak didik anak pulau, itu sampai seperti itu. Meskipun anak pulau masih cilik, tentu tidak se-ekstrim saya ngajar dengan pulau sama tua bengkaro anak di Wamuk. Kalau ini ngetes, misalnya anak pulau itu kan sayang biar anak pulau, kadang berbagai tak neng, tak jajan. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh berarti anak pulau ngaji kebutuhan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan nak bonus yang seks. Orang ngaji dari kata-kata ya tak neng. Ternyata tetap ngaji berarti anak pulau. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang tahu merasa tersinggung biasa. Senangnya tersinggung mau cawe itu aja sitip. Biasa. Mereka secara teori Quran itu ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran pama ba'dal haqqi illa dzalal. Agar ono hak musuhe yo latih terus ra ono teori sosial masalah ini kurang ono. Lah menurut teori sosial Nabi itu diutang jasa sama Abu Lahab timbang ambek Abu Bakar. Lahir ceprecet itu ditolong Abu Lahab. Ya ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial merusak utang jasa be. Kalau sampai wae Muhammadiyah gitu. Ya dah. Mana mau ngaji dengan saraf teman-teman. Saya ini kadang-kadang Islam dewi katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean. Bulatnya. Makanya yang nulis terjadi itu seakan-akan berat. Kalau bolak-balik dilapori motor, Gus tiang niku niku zaman pulau buruh niku ora tau digaji. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki pulau sugih. Wong niku tak enak. Kamu mau kuwi. Kenapa fase kok jajak aku sembrono kiai bocah fase. Karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong dia benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-Ihsan amruwa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintahnya pangeran. Masih ada wong sing tahu dolimi itu memang diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuluh, nek iso jajak aku didolimi ku ora aku bocah. Malah dolim, mungkin ada dolimi males pas mungkin tahu didolimi. Iku ora iso nyepuro, tapi kan ngajak aku dolim. Wong pas wong ku dolimi ora ngajak aku. Berarti bagaimana kerja aku? Masuk sudah di anak saja, yang ini beramu. Kadang dia ya ada yang bicara ini belum dia berdukung. Sarap betul. Oh, orang mesti marah. Pakem. Allah mutus ihsan. Kita wa taala kata bal ihsan. Allah majibno wong lakoni ke api. Nah, ono ngajak elek misalnya
Saiki rugen marah. Orang marah di toko. Kulo jadi juga. Gara-gara tanah kulo dibak cucu kulo, dibak dulur kulo, dibodohi bisnis akhirnya kulo marah. Gerakan ngajak 25 orang yang pernah mendung. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, Icom, dibodohi wong yo takdir, marah terus takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar itu tak tuntut ngaji lah. Pengacara itu larang, terus tak kandani. Pengadilan itu ya tambah marah. Kok isi kali itu tak kandani. Terus kehilangan dunia, kehilangan ikhlas, malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Dia rasanya ngomong hukum dasarnya. Terus aku dolimi ngomong, saya dolimi aku ya haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kalau kan gak berat didolimi. Itu nak dia ini stabil nggak cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Dileng-eleng ya. Khusus mengenali kebenaran sejati, itu ramah masalah sosial. Itu absolut. Nah, orang mau ngajak-ajak anti Allah. Apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Dia ajakan itu pasti. Lagi pula begini loh, utang-utang kita sama sosial dia lebih utang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling elek. Aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim, diutangi duit di rumah paling banter lagi 10 tahun. Nah utang jasa dia pengeran. Setelah panjang umur mulai terakhir. Kemudian aku ilmu hakikat ala rutin, dunia mesti boleh umat, dunia mau Allah. Paham ya? Terus ngono aja gampang-gampangan. Makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa, jawab Allah. Fir'aun, lalu ada mudah-mudah tuh pakai Nabi Musa, sing pakai Nabi Musa itu dunia aku jadi pengiran. Dipangan kekasih. Ini penting kolaborasi gitu, jadi udah gemar di buku kebenaran, udah servis nopo. Bahaya. Lalu kalau dia 70 itu, ada dua didik mas. Kalau butuh duit orang saya tak kayak 1 second. Butuh 300 saya udah ini tak warai, tak kayak 200 second. Kalau jarang kayak pas, tak omong gitu. Betul lo ya ramat banget kan. Maksudnya ya orang ya anak kiai ya bodoh betul lah cara kelas sosial. Ajarannya agama itu uang amal, dan anak rumah santri misalnya kayak ajaran ini saya tahu 300 saya urun 200 saja. Ini urun saya. Ajaran agama wong kudu kau oleh wong ra urus. Nganti sakniki ngerti itu ngatur ra gelem, perkara kok agak urus. Bojo mulane urus sik lho. Swarga dunya akhirat. Sesuai kulino. Sesuai kulino gak nuntut mergo kulpine urun. Kadang iki kula urun 200.000, tapi wong swarga dhewe ra kira urun ora usah melok. Bojomu mlayu. Mane kadang bojo butuh sing saleh. Tapi kan acara saleh kan korban wong saleh. Iki aku cerita, jadi bojo itu dilatih. Ojo men kok latih mbok manjawate keterusan nuntut. Wis warga ora, ya jika urun 250 kuwi. Dilatih. Iki penting kula aturaken, pokoke kula suwun sangat ya. Pokoke nak masalah hak, mulane Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah bolal jannah ana wa inzana wa insaro. Senajan to tau zina, tau maling. Ora kok Nabi ngetano zina ku boten. Maknane kebenaran sejati nek Allah pangeran kebenaran sing ngomong zina lah kok Allah pengen. Kaya siji tambah siji lho, ayo ngombe muni lho, pencopet lho. Tak ono rektor al-Azhar. Jawabane ya tetep ora iso beberapa rektor al-Azhar kok Imam Masjid Haram dari Sukses, Pak Sukses ngapunten. Orang-orang di Dol itu bilang kalau 1 tambah 1 2. Coba jangan sebagai imam masjid haram kalau dengan pintar. Papa, ya itu. Masuk sukses itu jawab. Oh, kira itu sukses. Gimana nih imam masjid haram kok ilmunya sama dengan orang dunia ini? Suatu kebenaran absolut itu ya sama. Sing ngomong lele itu imam masjid yang benar, sing ngomong lele. Benar itu maksudnya mangkol ilmu, tak kalau jana, wendana. Oh, itu orang. Pengiran ngoleh sino buatan sino boleh disirah ngomongnya. Cuma ana sing ora lakoni mergo di pengiran ana sing ora payu, macam-macam ngene. Awas ya ora kaya neraka tenan bantah. Dalam hal ini. Mulane ora. Ora oleh dalam aku. Supaya wae tenan tak dolane iki ora oleh dadi sosial yo lebok mati. Biasa mawon. Saya kula seneng jenengan ngene. Kula seneng jenengan masalah jenenganku. Wong ngaji wajib dihormati. Wes sampeyan di sekolah boten kula tenun iki pangeran sing ngutus.
Dewe kanjeng Nabi sampeyan ku wong alim diparani wong sing ngaji. Nek ana sing ngaji, dewe Nabi paroh ibu kudu mbok sambut lan kudu mbok ulang. Dadi aku malah kuwi mergo perintah kanjeng Nabi. Ora perkara kowe bener nglakoni hakmu. Muga demi ngono mutung lho. Paham. Yen ati wong wedok bojomu dhewe yo krana servise kok wong iki mojo perintah Allah wa asyirun nabil serak gelem lah ya. Mutunglah ya api. Kok suwe-suwe kono elek rantek. Apa bunda santetmu? Untuk pakai pas-pasan, bodoh pas-pasan. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka kamu akan melakukan kebenaran sejak. Ketika kalau nanti cerita tentang Riki, tentang Ikhya, kalau cerita seorang ulama dipanggil Cangno. Pak Kiai, nanti ke rumah saya, ya. Barang sudah ngarep omai, lah hajat dan ini cerita kitab Ikhya. Saya ada video sama kamu. Balik. Barang balik sudah omah, ya ini celana. Pak Yai jadi ke rumah saya, si paranin nih. Mereka ngarap rumah, enggak jadi. Silakan Pak Yai kembali lagi, balik. Ya ini yang sampai 3 kali. Akhirnya Cangnom itu nyucup dengkul. Pak Yai kenapa anda tak tersinggung ketika bolak-balik tak suruh ke rumah saya dan tak tolak lagi? Dong, kau itu tangga, jari Nabi, nak bilang kau itu teko. Jadi aku ya teko. Kau ngapain mulai? Budaknya ya. Aku itu nurut Nabi, orang nurut gue. Nurut gue ya udah mantap aku mau gambar. Jadi mau ngalim lu Allah pikiran mati orang itu mau Allah. Sampai perintahnya Rasulullah. Jadi kalau ngaji jenengan itu masih ada Nabi, hak nanti ilmu itu ya ulang no. Cara berulang no nerokok gue. Mangkat sama ilman gue jima pilih jamin. Terus aku mulai. Terus orang wong GR, aku perhatian sampai orang. Paham gitu? Kau ngono kena ngambil bujo, cek dikeloni belum mati iya. Bilang kok ada ide itu. Radika ini aja ide dan toko. Nanti bantu. Enggak pengen ada menolong itu. Wong api ane ngono akhirnya kira dicokol lagi. Oh, di mana ini ya? Oh, ini jalan tempat itu lagi. Karena paling berat orang tahu saya maksudnya orang tahu butuh ngapain ya kata itu yang online tahu tahu kan kalau itu langsung tahu berita gimana ini Gus ada berita kawin siri sekian anak perawan sekian kiai kalau berita mana peneliti orang butuh ngapain ini kan fenomena apa anak roh kudu nglakoni ana ki iso apa aku wis rusak ate wong sino lha napa nate ora kudu ngono eling-eling ya pokoke urusan kebenaran sejati itu ukurannya pakai ajaran ya ukurannya itu pakai ajaran jangan sosial kalau sosial nanti siapapun yang mengatasnamakan diri korban Anda akan simpati lalu kalau suwun urip megangi kebenaran pokoknya kalau setuju bahwa kalimat itu hakin alihah nahya wa alihah namut kalau kalimat itu sudah hak kita pegang kita hidup demi kalimat itu kita mati demi kalimat itu meskipun yang mengatakan kalimat itu bisa saja orang-orang pecun ya mau kaya wah ini sana paham ya perlu terus ngaji awas tak salah mau pas kamu mati ngaji hadis besar mau jadi kiai ya pokoknya umum pokoknya natkul bihil jannah melane kita beri jelas ya am anjalna alihim sultanan fahuwa yatakallamu bimaka nubi yusyrikun apakah kami pernah menurunkan satu argumentasi atau melegalkan satu argumentasi yang argumentasi itu mengesahkan sikap syirik atau sikap ateis itu tidak akan pernah tidak akan pernah. Jadi kalau suwon jenengan sedang tentu belajar hujjah. Jadi kalau nunggu ije eling deh, nanti ngaji kitab tauhid zaman kalau ngawas sarang. Ada seorang bedui diajak ateis, tidak ada Tuhan. Si bedui tadi marah-marah terus dia bilang al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu alal masir. Nak nganti ono keletong, ada kotoran sapi, pasti ada sapinya meskipun sapi ini sekarang tidak terlihat. Terus Melayu. Kalau ada jejak kaki, pasti habis ada yang lewat. Meskipun yang lewat sekarang sudah tidak kelihatan.
Sama sekarang ada makhluk pasti ada khalik, ada pencipta. Jadi mulai dulu lama itu sampai orang beduli logika cara menemukan itu. Karena dunia ini mau permanen. Diservis oleh aliran tertentu yang menyesatkan, tetap dia agak mau karena sudah pegang kebenaran Mulanya ketika ada pengiran, pokoknya kulillahu yahdi bil haq, afama yahdi ilal haqi, ya ahakku ayut. Bagian ayat yang keras ini, wafama ada ba'dal haqi illah. Setelah kebenaran pasti adanya hanya kesesatan. Meskipun ini dengan sekian servis, sekian macam-macam. Pokoknya agar orang benar mesti. Wa idza atatna nasalan ing dalam nalikane ngicipno ingsun annasa ing manusa kufar mata tegese kafir Mekah wa rumlan ane kufar. Rahmatan rahmat nikmatan tegese nikmat pariku mongko padha seneng sapa anak dia kan nikmat. Oleh seneng para kabatorin lan seneng sing mari sombong. Wa indu sibuna mengkenani gumengaga kesayatan keelean sidaton tegese keelean. Keelean manane nasib sing ra enak. Bima kelan perkara kedamat kang wis nglakoni sapa iki. Tangan-tangane wong akeh, ida menalikane wong akeh yak natuna putus asa sapa wong akeh. Asuna dikse putus asa sapa wong akeh menarep mati sing rahmat. Wa min sa'il mukminin lan setengah saking prilakune wong mukmin. Kudune ayas kurote ento syukur sapa mukmin ing nikmati nalikane nikmat. Wa jualan gelem arep-arep sapa mukmin rahmat ing rahmat, wa jualan arep-arep sapa mukmin rahmat ing rahmat. Kita sidati nalikane repot. Wong mukmin itu mestine ora ngono, nek antune nikmat syukur, nek antune masalah tetep arep-arep rahmate. Aja kok terus mutung putus. Ya kan misalnya kalau ini malam Jumat ra gelem malam Sabtu ra gelem arep-arep Ahad. Pokoknya jangan pernah putus asa. Iki kabeh ora rugen kok kabeh wong barang kok. Sawangane wong rugen kok kabeh wong. Jangan sampai pernah putus. Mulailah yang tadi. Nanti terbukti ajak neraka. Gus piye meneh. Awalam ya orang ngerti sapa ngake ya lamun sing ora ngerti sapa ngake ana wa satuna wa ta'ala ya kudu jebarno sapa wa rezeki. Iwas'u tegese jebarno sapa wa rezeki. Iman kedhe wong ya sak kang rasane sapa iman ing kisaran krono ujian. Wa biru lan ge rupek sapa wa ta'ala yudo iku tegese ge rupek sapa wa ta'ala rezeki. Iman kedhe wong ya sak kang rasane sapa iman ing kisaran krono ujian. Inna fi dzalika satana iku tetep ing dalem kono-kono kabeh ayat ing dene dadi pira-pira ayat. Kaum mukminuna kang iman sapa kaum dia ayat. Mulane saiki faati mongko maringono sira jal kurba ing hak kerabat al-qurba tegese. Hakku ing hak-hake dal kurba. Meskipun kita secara sosial harus melakukan sosial, tapi sosial itu ganjarannya ke ganjaran ibadah sosial. Tapi nek ibadah makhluk harus pakai hujjah. Faati mongko nekani sira jal kurba ing sing dene kerabat al-qurba tegese kerabat. Lane kula suwun nggih, kena apa ganjarane salat kalau ya apik timbang sedekah. Mun iki rumono meneh wis kula ora bosen-bosen terang. Wong salat dhuwur maktubah, ambek sedekah ning fakir miskin 50.000, tapi ra salat dhuwur. Cara sampean abdul di cara Kanjeng Nabi, tetep abdul sing salat dhuwur senajan ora sedekah. Piye-piye salat dhuwur khas kowe iman wa Allah Subhanahu. Lan nek sedekah ning cayatin 50.000, kadang ora salat yo sedekah, wong yo sedekah, copet yo. Paham belum maksud? Artinya buktikan kalau kamu iman anaknya Allah. Caranya dia sholat, Allah hati tolak kita sujudi. Allah hati tolak kita ruku. Bukti kalau kita ini. Kira oleh bagian amal sosial. Aku bersodakan fakir miskin 100.000. Kadang wong fasik pun, wong PKI pun, wong komunis pun, wong Amerika pun, wong yo duwe ibadah apa? Sosial. Malah yang Amerika itu setiap perusahaan besar ada CSR. Di Indonesia setiap perusahaan besar ada apa? Terus mereka orang CSR terus ngene Gus. Iya itu nak duwe toko koperasi atau CSR. Iki ra salat kok CSR. Berarti apik sing ora salat neraka. Salat dibanding nrimo CSR. Paham ya? Terus pokoknya yakin bahwa kebenaran sejati ora iso diukur be sosial. Meskipun tentu kita berkeharusan sama sosial. Tapi ora ana kaitane dengan kebenaran apa? Sejati. Kebenaran sejati itu berdiri napa? Sendiri. Ngene. Faati mongko nglakon ngeke ana sira dal kurba ing wong sing dene kerabat il koroba hak kok ing hak-hake dal kurba. Minal biri saking api wasilati lan nyambung. Wal miskinal yo ngeke wong miskin wa nasabila wa nasabili lan ngeke apa? Wong sing ning dalan apa? Wong sing lunga ilmu musafir tegese musafir. Pokoke minas sedekah sange sedekah.
Lagi dewe kan waati atau faati kan khitobe namung Kanjeng Nabi. Wa ummatun Nabi umat umat Kanjeng Nabi utabaun anut lagu maring Nabi dzalika ing dalem mengkono-mengkono perintah. Senajan to perintah ning Kanjeng Nabi kita katut ning khitab sing didhawuhna Kanjeng. Maksudnya ngaten nek Allah ngutus tahajud misalnya. Sing diutus ning Kanjeng Nabi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Nak bengi mat Muhammad kudu tahajud. Apike tahajud. Tapi kalau Kanjeng Nabi macam wajib tahajud. Nah kita alhamdulillah betul apa? Tapi kita raisong gak tahajud gak. Tapi ya pangeran ngomong Kanjeng Nabi kok kowe melok-melok ora oleh ngono. Pokoke nak pangeran utus Nabi, nak gak ono dalil khusus, berarti yo ngomong umat. Pokoke al-khitab lin Nabi, khitabun li umat. Kecuali ada dalil napa khususiyah, kecuali ada dalil napa wa umatun Nabi utawi mate kanjeng Nabi utawa ora lagu maring Nabi bidzalika ing dalem masalah mengkon-mengkono isyani dil kurban. Dalika te mengkon-mengkono kabeh khairun wa apik ladina keti wong akeh yuriduna kang ngrepno sapa ladina wa jawa ing ridane Allah. Sawabau tegese ganjarane Allah. Dimalan perkara ya amaluna kang lakoni sapa wong akeh. Wa ulai kate mengkon-mengkono wong akeh ku al-hum ya ulai ka al-muflihuna sing bejo kabeh ain faizina sing kang bejo kabeh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.